Swastiastu, selamat pagi rekan-rekan, teman-teman semua pekebun durian dimanapun berada. Hari ini saya ingin menekankan beberapa hal tentang penanaman durian dari awal sampai duriannya bisa berkembang dengan sebaik-baiknya, teman-teman. Yang pertama adalah penekanannya adalah pada pemilihan lahan, teman-teman. Lahannya yang pertama itu dilihat apakah sering becek pada saat musim hujan atau tidak, atau memang berbatu atau tidak, teman-teman. Nah, kalau misalnya berbatu, sebelum menanam bikinkan lubang, kemudian hilangkan batu-batunya, teman-teman. Batu-batunya dihilangkan semua, jadi sehingga nanti tumbuh pohon duriannya akan lebih bagus. Kalau misalnya tempat itu sering becek di musim hujan, teman-teman, itu harus dibuatkan busut seperti ini, teman-teman. Dibuatkan busut lebih tinggi ya, setidaknya 1 meter. Kemudian yang berikutnya, setelah dibusut, pikirkan air ya, yang penting sekali, karena air ini adalah pangkal daripada kehidupan. Jadi air itu harus dipastikan bahwa air itu ada setiap hari, teman-teman. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah kesiapan kita untuk merawat secara rutin, teman-teman. Karena secara rutin berarti memang suatu keharusan dan harus dirawat. Kemudian yang berikutnya adalah pemupukan, teman-teman. Mengenai pemupukan, sebenarnya pupuknya ini tidak usah fanatik, teman-teman. Jadi silahkan menggunakan pupuk yang ada sesuai dengan kemampuan. Salah satu contoh boleh Ponska, boleh NPK 1616. Nah, yang penting diberikan secara rutin, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah semprot ya. Semprot ini juga harus disesuaikan dengan situasi kondisi kebun, teman-teman. Apakah ada hama atau perkembangannya melambat, kemudian kalau misalnya tidak bagus kelihatannya daunnya, diberikan pupuk penyubur daun, teman-teman, seperti itu, sehingga ke belakang ya, ke depan nanti dalam perawatan kita jadi lebih mudah. Nah, kita lihat-lihat kembali yang lain, teman-teman. Itu tadi adalah durian amblung. Nah, ini adalah durian super tembaga, teman-teman. Nah, yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah naungan, teman-teman. Mungkin ada pohon-pohon besar di sekitarnya, itu harus seminimal mungkin dipotong, teman-teman, agar mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, itu sinar matahari sangat penting juga untuk perkembangan pohon durian, teman-teman. Karena kalau pohon duriannya terlindung sekali, sama seperti contoh di kebun saya ini, banyak pohon saya yang terlindung karena memang miliknya tetangga, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, jadi memang sedikit melambat ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita juga lihat dan sangat penting juga untuk diperhatikan, teman-teman, setiap waktu kita harus selalu cek pohon duriannya, teman-teman. Selalu cek apakah hama-hama yang muncul itu akan berkembang terus. Kadang-kadang belalang yang warnanya kecil-kecil hijau itu banyak sekali biasanya, teman-teman, pada saat tunas-tunas muda itu muncul, sehingga teman-teman semua jadi harus sangat perhatikan itu. Nah, kalau bisa seperti itu, barangkali mungkin duriannya akan menjadi tambah subur dan sehat. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat lagi yang lain. Ini adalah durian oci ya, sudah saya babat rumputnya kemarin, kemudian saya juga taruh di sekitarnya. Ini untuk membatasi perkembangan gulma yang ada di sekitar pohon durian, teman-teman. Nah, ini juga adalah perawatan-perawatan kita yang sudah kita lakukan. Nah, ini adalah alpukat ya, juga dilakukan hal yang sama, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah durian oci. Kemarin sudah kita lakukan pruning, teman-teman, seperti ini. Jadi agar
perkembangan cabangnya lebih proporsional, jadi saya lakukan pruning seperti ini. Dan kelihatan memang sedikit cingkrang, tapi beberapa waktu nanti dia akan tumbuh dengan baik juga teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini kalau dulu ini pada saat menanam, batu-batunya saya keluarin seperti ini. Nah ini batu-batu aja nih teman-teman. Nah oleh karenanya kemudian ditutup lagi ya. Setelah dibongkar kemudian tutup lagi dan diberikan seperti yang ceritakan di awal, sekam mentah teman-teman. Kemudian dirawat secara rutin setiap hari teman-teman. Seperti itu. Seperti ini perkembangannya. Ini 2 tahun lebih sedikit ya, lebih 1 bulan. Kita lihat juga yang lain. Rata-rata pertumbuhan di kebun ini lumayan teman-teman, cukup subur teman-teman. Nah ini durian bawor juga sudah cukup berkembang. Kalau itu adalah durian musangking teman-teman. Nah ini adalah irigasi saya. Ini adalah tempat penampungan air saya teman-teman. Nah ini, jadi kebun ini saya lakukan irigasi dengan perpipaan dan cukup dengan buka 2 keran saja ya, 2 keran induk, maka pohon-pohon di sini akan teraliri air secara merata teman-teman. Nah ini tempat penampungan air saya. Penampungan air ini saya cari di Shopee teman-teman. Sudah 3 tahun lebih ini masih bertahan sampai hari ini. Oke, teman-teman semua, mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan pada jalan-jalan kali ini. Apabila video ini bermanfaat, tolong di subscribe, like, share, dan komen di media teman-teman yang lain. Rahayu teman-teman, selamat pagi.